samping itu menjadi sebab doa kita dikabul oleh Allah. Dan itulah yang kami amalkan. Dan saya mendapat dari guru-guru, kalau kita mau berdoa nunggu mau ke Mekah, mau ke Multazam, kelamaan ya kalau ke Multazam. Mau minta doa kepada ustadz yang susah ditemui, ternyata ada satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, adalah doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Dan itu mujarab. Dan di saat kita bisa mendoakan dia, di samping doa akan dikabul oleh Allah untuk kita dan bersih hati kita. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapannya, orang di sana bukan di hadapannya, atau lagi bermasalah, berselisih paham dengan kita doakan dia, malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Indah. Subhanallah, Isra Mi'raj kita itu sudah selesai. Bersih hati, tolong jangan sisakan dendam pada siapapun. Di saat saya membaca keutamaan orang lapang hati, lapang dada, apalagi nanti di padang mahsyar, di saat orang pada kebingungan padang mahsyar, ternyata Allah menyeru orang yang saling mencintai dikumpulkan oleh Allah. Al-muthabu Nabi Jalali, setelah dikumpulkan oleh Allah disuruh meluncur ke surga. Lalu saya bayangin saya menuntut, dan boleh saya menuntut. Di saat saya menuntut, kau kurang ajar kepadaku, kau fitnahku, kau gini, ya saya lagi nuntut dan diizinkan oleh Allah, saya noleh rombongan orang-orang yang saling mencintai sudah meluncur ke surga. Maka boleh saat itu saya katakan, yang berbuat jahat kepada saya, yang zalim kepada saya, memfitnah saya, menggunjing saya maafkan. Yang lalu dan yang akan datang, saya tidak menyimpan dendam daripada saya nanti terlambat masuk surga. Dan saya ingin bahwasanya kezaliman yang dilakukan seorang hamba atas kami akan jadi pahala nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau urusan Allah harus marah. Baik. Jadi Isra Mi'raj kita apa hari ini? Bersihkan hatimu agar bisa melambung. Bersihkan hatimu seperti Nabi dibersihkan hatinya sudah bersih, agar kita bisa Isra Mi'raj. Dengan bersih hatimu semacam ini, lihat, rasa cinta kepada umat Nabi, apapun profesi yang engkau tekuni wahai anakku, pasti bermanfaat untuk mereka. Lihat, kuncinya di sini. Tapi kalau hatimu kotor, lihat, jadi dokter culas, nggak operasi bilang operasi, nggak terus beli obat, bohong jadi dokter ada. Jadi insinyur, lihat, mestinya dikurangi semennya, dikurangi ininya sih, kelontok ada. Karena apa? Hatinya tidak kenal Allah. Cukup sampai di sini. Cuman ada pesan akidah yang terakhir. 1 poin, biasanya 5 poin akidah. Insya Allah nanti setelah Syawal kita akan membuat silsilah akidah. Pesan akidah. Biasanya setelah bincang tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu Allah. Nabi Muhammad turun lagi, terus naik turun, langsung terbayang di benak hamba Allah, apalagi setelah adanya akidah-akidah yang nyeleweng, lalu meyakini bahasanya Allah ada di atas sana, sehingga perlu naik turun. Ini bahaya banget. Kami katakan Allah tidak memerlukan tempat, Allah yang menciptakan tempat. Jangan katakan Allah ada di atas langit sana, karena langit ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah, Allah tidak perlu arsy. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disuguhkan. Dan yang berbeda bisa diskusi masa ini, karena Ibu Mu'min memantapkan Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan semesta, Allah menciptakan arsy, Allah tidak perlu arsy. Jangan katakan Allah ada di atas langit sana. Mungkin ada bertanya, lalu kenapa Nabi Muhammad naik ke atas kemudian turun lagi naik ke atas kalau bukan karena Allah di atas sana? Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Allah pernah mengajak bicara Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Wa kallama Musa taklima di tempat Tur Sina. Ketahuilah bahwasanya Bukit Tur Sina itu tempatnya Nabi Musa, bukan tempat Allah. Bukan lalu Allah turun ke Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Allah di mana tempatnya? Allah tidak merupakan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Lalu di atas Sidratul Muntaha adalah bukan tempatnya Allah, akan tempat kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk Nabi Muhammad. Seperti halnya kalau kita ke masjid atau ke Ka'bah sana, bukan karena Allah berada di dalam Ka'bah, akan tapi tempat itu telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat mulia. Sama Nabi Muhammad naik ke atas langit ke-7, disitulah berdialog dengan Allah, bukan karena Allah berada di tempat itu, tapi karena itu tempat mulia yang telah Allah siapkan untuk Nabi Muhammad. Turun lagi
minta diskon sholat, naik lagi ke tempat tersebut. Bukan karena Allah ada di situ. Kenapa harus kami hadirkan di sini? Karena banyak sekarang dihembuskan akidah-akidah bahwasanya Allah ada di atas langit berdasarkan hadis syariah. Kita juga tahu hadis syariah dan itu akan kita jelaskan. Sebetulnya kalau bicara itu paling enak dengan para ini anak-anak mahasiswa, diajak diskusi gampang nanti. Insya Allah pengukuhan akidah ahli sunnati wal jamaati, Allah ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah ada seperti sebelum menciptakan tempat. Allah ada tanpa tempat. Sebab kalau kita katakan Allah bertempat, tentu akan ada pertanyaan, lebih gede tempatnya, lebih kecil, atau nempel atau tidak nempel. Itu adalah sifat yang makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Jelas? Karena apa? Kadang-kadang seorang ustadz yang habis cerita Isra Mi'raj tidak dijelaskan. Sampai di rumah ibuku kebayang, Allah ada di atas sana. Turun naik, turun naik, turun. Ini kesesatan akidah, wahai hamba Allah. Ini saja Islam karena waktu. Mulai tadi saya bilang waktunya habis. Kalau lagi rindu, saya cinta semuanya. Makanya saya ngomong berjam-jam juga mau sebetulnya. Kalau pesawatnya mau menunggu saya. Sebab jangan sampai kejadian terulang. Semalam kami mesti nyampe di sini. Kita suatu rombongan kurang 5 menit sudah ditutup pesawatnya terbang. Kita di Kelantan sana ketinggalan pesawat. Akhirnya kita naik mobil sampai Kuala Lumpur. Dan sekarang jangan juga telat. Insyaallah. Muhibbuku fillah, kami cintai semua karena Allah SWT. Sampai di sini cukup. Terima kasih. Waktunya ke bandara. Baik, marhaba. Sudah takut telat dia. Kalau saya telat di sini duduk lagi minum teh. Masya Allah, jazakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada tanya jawab nanti anak-anakku yang soleh, insya Allah biar sering kesini. Saya rindu. Sebab saya yakin bahwasanya ini loh yang khalifah Allah di muka bumi, pelestari semesta, megang negara. Jadi macam-macam. Jadi ini semua anda semuanya yang serius ya. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina. Bukan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang fitnah kami, ada orang menggunjing kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dia dan jangan hukum dia. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Seperti engkau pertemukan saat kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, bersihkan hati kami, jadikan hati kami hati yang kenal kepadamu ya Allah. Sehingga apapun yang kau berikan pada kami dari dunia untuk menuju kepadamu ya Allah. Sehingga apapun yang kau berikan kepada kami dari dunia ini untuk kami jadikan sarana bekal untuk menuju kepadamu ya Allah. Maka siapapun yang belajar saat ini ya Allah, belajar ilmu apapun ya Allah, jadikan itu ilmu yang menjadikan sebab mereka selamat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, dan berikan kasih sayang kepada mereka dan semua ya Allah yang telah disebutkan namanya tadi ya Allah. Orang-orang yang telah berjuang di UNSI ini, yang di masjid ini ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni, angkat derajat mereka. Dan yang masih hidup ya Allah, yang mengurusi kampus ini, yang mengurusi masjid ini, panjangkan umur mereka, berikan ketulusan, berikan kekuatan, dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Anak-anak kami berikan kesuksesan ya Allah, jaga kehormatan, jaga kemuliaan mereka, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami semua dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, jauhkan dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang terpeleset dalam muqaddimah zina atau zina yang hina itu ya Allah, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa. Dan kami membencikan pada zina, dan buka pintu halal ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon ya Allah, berkailah kami yang ada di sini Allah, yang menjadi sebab terjadinya kebaikan ini Allah, yang menjadi sebab kami kumpul di sini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, siapapun yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua yang sempit rezeki, wali orang tua mereka ya Allah,
para orang tua anak-anak kami ini Allah yang sempit rezeki, dan kami semua yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله آمين آمين